Salam, selamat datang di mata kuliah Data Mining. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang workflow dari klasifikasi seperti ini. Ada dataset, kemudian pre-processing, clean dataset, kemudian clean dataset ini kita bagi menjadi 70-30, data training dan data testing, di mana data training nanti kita masukkan ke model fit atau klasifikasi, kemudian kita dapatkan model pembelajarannya, kemudian dari model pembelajaran ini kita coba untuk data testing seberapa bagus hasilnya, kemudian kita prediksi, kemudian berapa hasilnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang 70-30, padahal kita ingin tahu agar datanya tidak untuk mengurangi tingkat random, kita bisa menggunakan yang namanya cross validation. Cross validation itu seperti apa? Misalkan kita punya data dari ini data yang ini yang tadi pembagian dari 70-30. Misalkan kita ini hapus dulu. Nah, di sini kita rename, misalkan kita exa, kita hasil, kita masukkan ke sini. Kita proses. Di sini ada 150 example. Maksudnya seperti ini, dari 150 example ini, dari 50 example ini akan saya bagi menjadi, katakanlah saya buat 3 volt, maka akan jadi 50, 50, dan 50. Jangan lupa data yang ini kan, kalau ini semuanya hampir ini urut ya, irisetosa, versicolor semua, kemudian virginica semua. Nah, maksudnya kita vote sebelum data dibagi, data kita acak dulu, kemudian kita bagi menjadi 3, berarti kalau kita jadi 3, karena ada 150, maka akan menjadi 50, 50, 50. Nah, kita ingin tahu seberapa robust atau seberapa handal model pembelajaran yang akan kita pakai. Kita bisa buat yang kita akan bagi 3, jadi 50 set pertama, 50 set kedua, dan 50 set ketiga. Nah, 50 set yang ketiga ini kita buat testing, jadi volt 1 sama volt 2 ini akan jadi data training, sementara yang volt ketiga akan menjadi data testing. Kemudian dicari hasilnya seperti apa. Kemudian setelah keluar, maka akan kita buka model kedua. Jadi set 1 sama set 3 akan kita jadikan sebagai training, kemudian volt 2 sebagai testing, kemudian berapa hasilnya. Kemudian yang model ketiga, yang volt 1 atau set 1 akan kita jadikan sebagai testing, sementara volt 2 dan volt 3 akan kita buat sebagai training. Kemudian hasilnya berapa, kita rata-ratakan. Baik, untuk caranya kita bisa menggunakan langsung seperti ini. Karena kita pakai cross validation, kita tulis aja cross validation. Oke, kita tarik ke sini. Nah, jangan lupa ketika kita lihat ada hasilnya seperti ini, cross validation ini karena ada 2 layer, berarti 2 layer ini bisa kita masukkan. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada training dengan ada testing. Nah, kita lihat yang di awal, training itu mana? Hanya untuk model fit atau klasifikasi. Berarti kalau di sini kita bisa tulis namanya decision tree. Oke, training masuk ke training, model masuk ke model. Kemudian datanya ini apa ini? Kita apply predict atau apply model. Berarti apply model masuk ke testing. Kita lihat apply model. Sini taruh ini. Jangan lupa model masuk ke model. Kemudian karena cross validation kita tadi ada data testing, maka testing masuk ke unlabel. Kemudian setelah ini kemana, Pak? Setelah ini kita lihat ke performance ada di bawah. Performance klasifikasi kita taruh di sini. Lab masuk ke lab. Kemudian performance masuk ke performance. Sudah, kita naik. Kemudian apa yang kurang? Tadi kita lihat ada performance ya, maka kita performance masuk ke result. Kita coba dulu, klik hasilnya. Nah, di sini keluarannya adalah 95,33 dengan micro average-nya
akurasinya standar deviasinya adalah 4,50. Berarti maksudnya akurasi tertingginya adalah 95,33 tambah 4,50, berarti hasilnya adalah 99,8, dan nilai terbawahnya adalah 91, sekian, 90, sekian ya, karena 95,33 dikurangi 4,50 ini standar deviasinya. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu akurasinya sekian, kelas presisinya sekian, dan sekian. Nah, kita lihat di cross validasi ini faultnya kita ada 10. Nah, kita bisa rubah-rubah, misalkan kita rubah jadi 3, hasilnya bagaimana? Ternyata nilainya malah turun jadi 91,3. Sementara kalau kita rubah menjadi 5, kita klik, jatuhnya 95,33. Seperti itu. Nah, di sini ada sampling type-nya, mau pakai shuffle atau stratified sampling. Misalkan kita pakai stratified, kita klik, harusnya sama, 95,33, karena biasanya penggunaannya adalah stratified sampling. Kemudian kita cek, kemudian di sini ada example set. Example set itu yang tadi, yang kita udah rubah, namanya berapa, karena ini ada 150. Dan di sini, kenapa? Karena kita ada EXA ini. Kalau kita hapus EXA ini, kita tarik, kita hanya lihat performanya, kita klik, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari testing, klik. Nah, juga nggak ada keluarannya. Karena kenapa nggak ada keluarannya? Karena kita faultnya ada 5 kali, seperti itu. Sama seperti yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya, decision tree bisa kita rubah apapun. Misalkan kita bisa rubah KNN, kita taruh sini, KNN, delete, training masuk training, model masuk model. Jadi apapun yang ada di sini, kita apapun model pembelajarannya, kita tinggal ganti saja. Seperti ini, akan keluarnya 96,67 ditambah standar deviasinya minus 2, plus minus 2,36. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat, kalau teman-teman tadi lihat waktu kita cross validasi, misalkan kita pakai decision tree. Kita lihat decision tree. Kita misalkan sini decision tree, training, kemudian model. Ada begitu banyak kriterian. Kita mau sebenarnya Bang bagus pakai apa sih? Gain ratio, information index, atau Gini index. Kemudian max depth-nya, node ke bawahnya itu berapa maksimalnya. Kemudian apakah kita pakai pruning atau apply pre-pruning, kan kita harus nyoba satu-satu. Nah, di model pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan membahas cara untuk melihat parameter yang paling optimal. Terima kasih.